mungkin awal daripada kami di sini saya perlu pemberitahuan kepada kita semua bahwa mungkin yang disampaikan oleh KPST juga bahwa pertemuan kita maksudnya apa di sini mungkin sudah ada sedikit mengerti ya, tapi mengerti belum tentu tahu kan. Tapi kalau tahu pasti mengerti. Ya. Nah, ada beberapa hal mungkin dalam kehidupan kita di pemerintahan ini yang sampai saat ini kita harus jalani. Ya. Yang pertama menyangkut tentang Majelis Rakyat Papua kemarin MRP yang sampai sekarang juga masih bahasa Inggris bilang begoyang-begoyang gitu. Ya kita berharap bahwa pemerintah atasan mereka punya pemikiran, bisa menyampaikan dan bisa melihat aspirasi yang ada ini untuk memutuskan mana yang terbaik buat kepentingan kita semua. Saya juga selaku kami orang tua, saya dengan Pak John dengan kami orang tua ini lahir besar semua di sini. Jadi kami bukan orang dari luar. Kami anak-anak di sini yang punya wajib hukumnya bagi saya, Pak John dan juga tadi adik Hendra juga yang beliau wajib untuk membangun. Kenapa wajib? Kita harus berterima kasih bahwa tanah ini yang telah membuat saya jadi seperti ini. Dan saya moyang-moyang sekarang ada tidur di bawahnya, kita ada ingat orangnya. Dan saya punya moyang-moyang saya perkenalkan dari Maluku dan dari Jawa datang kemarin untuk membuka peradaban itu. Jadi kalau Anda lihat Ramadhan itu dari mana ini? Dulu teman saya di sini Melkianus Jawiwa, sudah almarhum ya. Saya masih kecil saya suka bermain di Mataan di sini. Ya, dulu kami tinggal di Pordalan 2, saya ikut Tete besar sama Tete di situ. Saya juga kamar dengan Pak Melki itu tahun 76 kamar SD. Saya SD dulu yang sudah tak bongkar jadi gereja katedral ya. Saya suka main di sini. Kalau ada ya mungkin masih Depa adik apa mungkin masih ingat kan Papa Jawiwa dulu di situ, jadi saya sudah bermain di situ kalau pulang sekolah. Nanti kami akan memberikan penjelasan kepada kita semua apa itu DPRK, kenapa ada DPRK sementara ada DPRD, ya kan? Ada juga DPRP. Ini maksudnya apa? Iya toh? Kita harus tahu gitu. Nah, oleh karena itu bahasa Jerman bilang kita belusukan ini. Ya toh? Bapaknya bahasanya Pak Jokomen orang Asmat bilang Jokowi, dia bilang Jokomen. Nunggu bahasa ada belusukan. Jadi saya masuk dan sapu tim ini. Yang penting kita bisa baku lihat serata masuk sini untuk memberikan informasi. Nanti ke depan itu ada disebut dengan DPRP. Kita kan provinsi baru di sini. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Nanti di bawah juga ada DPRD dan DPRK. Nah, keanggotaannya itu yang sekarang kita akan bicara. Karena Dewan untuk legislatif ke depan itu ada 2 keanggotaan. Melalui pemilihan, nanti yang buka mata besar, tusuk dopo pipi kah, tusuk testa kah, coblos itu kan. Buka besar ini lihat mana ini? Bapak Sotel kah, Bapak Rama kah, atau Bapak Tasis kah, mau tusuk yang mana? Tak bingung, tak tusuk di tempat yang lain lagi. Maksudnya itu yang melalui pemilihan. Sudah apa? Mama bisa mengerti ya? Iya. Jadi masuk nanti seperti kita di pemilihan itu yang kita tusuk dorang tuh muka itu lihat ganteng kah, tidak, kumis tebal kah, atau apa? Biasa kita punya pilihan. Nah kita padik ini pangkatan ditusuk dari situ. Partai ini kah, partai itu urusan nanti. Tapi itu namanya pemilihan. Nah yang berikut melalui pengangkatan. Nah ini pengangkatan. Jadi pengangkatan ini yang kita menyampaikan itu adalah keterwakilan dari 25% dari kursi legislatif yang saat itu ada. Nah khusus untuk Merauke 30 kursi ya, dari 30 kursi itu 25%-nya 7,6 lebih, jadi kita dibulatkan 8. Jadi 8 itu yang akan diangkat. Tadi penjelasan awal bahwa pengangkatan orang asli Papua sesuai dengan hak ulayat atau adat setempat, pemerintah setempat. Jadi kalau kita Merauke berarti kita orang asli Papua Merauke. Sehingga kadang-kadang SKPD teknik seperti yang Pak Kaban sampaikan tadi, kami wajib menyampaikan
Bisa saja kami malas tahu, tidak usah sampaikan. Nah, ini masyarakat sudah itu dengan sendirinya tahu, otomatis. Nah, tetapi kan kenyataan kan tidak seperti begitu. Tetapi itu sudah terlanjur, memang negara sudah berbuat aturan tata urutan perundang-undangan seperti begitu. Oleh karena ini langsung menyangkut untuk Bapak Ibu dan orang asli Papua, makanya kami datang sampaikan ini. Karena memang nanti kami akan datang ke kampung juga. Tetapi alangkah baiknya semua perwakilan kita harap ada di sini. Sehingga dari mulut ke mulut kita baku cerita, akhirnya kita tahu semua, oh yang ceritanya setelah Otsus jilid kedua itu ada lahir Undang-Undang nomor 2. Terus di turunannya itu ada peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021. Nah, terus nanti ada turunannya untuk DPRK dengan peraturan bupati. Nanti untuk DPRP dengan MRP yang kemarin itu nanti dengan peraturan gubernur. Itu sudah diatur seperti begitu. Maksudnya itu aturan-aturan ini dibuat sehingga nanti kalau dibentuk pansel atau kami Kesbang yang melaksanakan tugas, kami tidak duduk karang-karang, tetapi berdasarkan aturan-aturan ini. Kalau berdasarkan nanti suka tidak suka gampang. Orang bilang itu nanti kita buat bom waktu, kita sendiri baku ambil. Oleh karena itu memang itu nanti semua diatur dengan undang-undang ataupun regulasi aturan mainnya. Kalau MRP kemarin kami juga sudah datangin, tapi kemarin kami ke samping Puskesmas Rimba Jaya itu ya, ada perwakilan dari Kemam juga, kami ada pertemuan di sana. Yang DPRK ini karena nanti dalam tahun ini juga kita harus segera mulai buat, oleh karena itu kami juga kemarin saya sampaikan Pak Kaban kita coba datang di titik-titik dari kita punya suku yang ada di Kabupaten Merauke ini. Kalau 8 kursi kita bagi dia kira-kira di Kabupaten Merauke ini nanti seperti apa? Kira-kira bisa adil atau tidak? Atau nanti kita baku marah seperti yang MRP ini. Kita harap ini nanti diatur dengan peraturan bupati. Makanya kemarin Pak Rom itu sampaikan, Pak Kapan dengan Pak Kapit itu coba atur baik-baik. Dengar masukan dari masyarakat. Supaya kita duduk bicara baik-baik. Jangan sampai nanti kalau ada yang mau disampaikan tidak tersampaikan, akhirnya kita tidak akomodir, nanti besok salah. Tetapi kalau diakomodir bukan berarti langsung kita terima begitu, karena banyak hal. Oleh karena itu kalau kita petakan wilayah di Tanah Marin ini, Marin ini kira-kira kita punya gambaran umum itu di tanah besar dengan di pulau sana. Di pulau pun juga kita ada bagi-bagi dia. Ada pantai selatan, pantai barat, ada Kimam Tengah. Ya, saya juga Ulukianan, jadi kalau cerita ini tidak barang asing lagi. Nah, kemudian saya juga pernah di Tubang, jadi kita lihat juga di pesisir. Pesisir itu di sana itu ada Ilwaya, pada Tubang itu mereka Mayobodol. Itu satu suku lagi yang ada di 4 golongan adat ini yang memang dia juga punya eksistensi dan mereka mengakui juga seperti begitu. Kemudian pesisir ini juga nanti naik sampai di dek apa segala macam ini juga di dalamnya itu ada berbagai macam 4 golongan tadi yang Pak Kaban juga sudah singgung itu. Kemudian di perbatasan sana mereka juga ada juga Kanum, Yenan, Marori dan orang lain-lain ini semua. Terus kita bagi 8 ini kira-kira bagaimana? Kalau kita salah bagi nanti jangan sampai baku marah. Oleh karena itu kemarin itu MRP itu mewakili kultur budaya. Dia lebih kepada budaya. Jadi kalau budaya kebetulan kemarin yang ditampilkan karena ini barang baru, kita belum duduk semua sama-sama secara adat sehingga kemarin MRP itu memang siapa yang dekat api dia yang kena panas begitu. Pansel ini mereka yang nanti punya kuasa penuh. Nah, mungkin Bapak Kaban ini termasuk salah satu anggota di dalam, tapi bisa ketua, bisa juga anggota. Disitulah yang nanti pansel punya peranan menentukan ini. Oleh karena itu kalau kita bagi-bagi, memang ini nanti pada waktunya. Tetapi kita percaya bahwa kita tidak pakai patokan 100% kayak MRP kemarin. Sebab kalau MRP kemarin terus terang aja kita masih prioritaskan yang 4 golongan adat ini. Esam, Ngayo, Imo, Sosom. Tetapi kemudian kita lupa yang di pulau. Memang di pulau ada. Pacepas Kali Simadawa mewakili Mayobodol. Tetapi orang di perbatasan, Yenan, Kanum, mereka marah-marah kami juga. Wah, masa kamu kira kita ini bukan orang Merauke kan? Supaya kita tutup sota sana atau bagaimana kan? Kita serba salah. Oleh karena itu kita menerima semua akomodir yang masuk, sehingga kita akan berpikir bahwa besok itu memang pasti dari
pulau sana ada perwakilan. Entah berapa itu pun nanti dalam proses dari 8 itu. Kemudian dari perbatasan itu paling tidak harus ada satu mewakili. Yang jelas di dalamnya juga itu ada 4 golongan besar itu. Jadi itu yang mungkin nanti secara teknis pasti kita memperhatikan hal itu. Ini penting supaya Bapak Ibu sejak dini sudah bisa tahu, oh besok ini DPRK ini seperti apa. Ini kita bicara DPRK karena memang ini porsinya kabupaten dan itu diatur dengan peraturan bupati. Kali itu diatur dengan peraturan bupati. Kalau yang 9 tadi itu bisa kita dapat 3 atau 4 tetapi diatur dengan peraturan gubernur. Sehingga kami hanya sampaikan tapi dia punya hasil keputusan terakhir ada di gubernur. Kita punya sekarang pejabat gubernur begitu. Nah, ini yang membuat kita harus sampaikan ke Bapak Ibu mereka semua. Kemudian soal persyaratan. Persyaratan ini juga menjadi banyak masukan kemarin setelah MRP itu banyak dong protes. Kemarin di MRP itu usia maksimal 60 tahun saja. Dong bilang 60 tahun terus belum tentu yang tua dia meninggal duluan baru yang muda. Ini kan soal nasib itu kan tete manis yang atur. Iya toh? Jadi yang penting sebenarnya kalau secara substansi, secara hukum itu yang bersangkutan harus sehat. Bisa ditunjukkan dengan surat keterangan dokter. Itu saya pikir itu memang kita tidak membatasi atau tidak mentebiri orang punya hak. Karena hak orang tua ini juga penting. Dan orang bilang ini kalau sudah tua dong makan asam garam seduluan. Jadi orang tahu persis. Dan ini barang baru, jadi coba kita letakkan hal-hal yang baru untuk kemudian setelah ini berjalan, kemudian yang berikut akan menyusul. Karena kita untuk Otsus ini hanya 20 tahun. Untuk sementara pemerintah pusat sudah baru tentukan 20 tahun. Tidak tahu nanti kalau setelah tahun emas, tahun 45, orang bilang Indonesia itu tahun emas. Nah itu setelah itu nanti diputuskan lagi, mungkin waktu itu presiden waktu itu dia bicara lagi ya, DPR RI waktu itu. Nah tetapi yang kita berpikir sekarang, ini 20 tahun ini bagaimana kita aturnya baik-baik. Supaya jangan sampai dari tanah besar ini dong dapat melulu saja, kita yang di pulau sana tidak. Atau di tanah besar tetapi orang yang di perbatasan tidak. Hanya yang tertentu saja, ini yang coba kita bagi dia ya.